Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 September 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, di sini mungkin ada yang ambil posisi buy lagi ya, atau enggak ada yang ambil posisi sell. Jadi kemarin itu setelah sesi live stream selesai, ini marketnya masih ngejulang tinggi, mentok sampai di 3790. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, kalian bagi yang sudah profit besar dari bawah itu ingat direalisasikan profitnya. Di sini saya nggak bosan-bosan ngasih tahu ya. Realisasikanlah profitnya, entah itu kalian mau SL plus atau lebih bagus adalah close bagian, close parsial, close perempat dan sebagainya. Dan ingat di WD, karena dengan WD ataupun kita withdraw itu kita merasakan profit dari apa yang sudah kita lakukan. Dan untuk hasil withdrawnya itu kalau bisa kalian lakukanlah untuk hal yang positif, entah itu kalian mau yang namanya beliin hadiah, mau traktir anak, suami, istri, atau enggak keluarga besar ya silahkan, atau enggak ya cuma beli jajan-jajan gitu aja buat kasih orang rumah, atau enggak ya mungkin pacar, pasangan, siapapun itu silahkan. Atau mungkin kalian mau self reward kayak mungkin healing, beli barang gitu kan. Dan terutama bagi kalian yang masih punya cicilan, dibayar cicilannya ya, entah itu kalian cicilan kartu kredit lah, cicilan apa itu dibayar. Jadi pakailah segala profit kemarin yang sudah kalian dapat untuk melakukan kegiatan yang positif. Kalau bisa juga melakukan kegiatan sosial ya, bisa dengan menyumbang atau enggak sedekah kayak gitu, jangan lupa, karena kita juga sebagai manusia itu makhluk sosial. Oke? Jadi saya nggak bosan-bosannya untuk ngasih tahu kalian yang sudah profit jangan sampai lupa diri ya. Ingat, kita sebagai manusia kalau bisa jangan sampai serakah, karena sekali lagi godaan terbesar manusia kalau udah dunia kayak begini ya otomatis adalah uang. Jadi jangan sampai kita itu serakah, kita sampai lupa diri, kita juga sampai lupa dengan lingkungan sekitar gitu kan. Jadi kalau bisa ya lakukanlah hal yang positif dengan hasil profit yang kemarin. Ya, apapun itu terserah gitu kan. Prefer kalian maunya kemana, at least kalau bisa positif, jangan yang negatif ya. Sekali lagi kalau bisa jangan yang negatif, tapi kalau kalian otaknya udah ke negatif semua sih ya saya nggak, ya saya cuma ngasih tahu aja sih. Oke. Nah, untuk XAUUSD sekarang bagaimana? Kemarin saya kira ada aksi profit taking, ternyata ini bisa saya bilang tidak ada aksi profit taking ya. Saya kira ini kena 75 kemudian nge-stretch sampai di 82, karena ini 82 adalah 1:1-nya kan di daily liquidity-nya. Ternyata dia nge-stretch lagi ataupun ditarik lebih tinggi lagi sampai ke 90. Kemudian sideways ya sebelum akhirnya drop. Saya pribadi ada sell di sini, makanya di Discord itu saya udah bilang kalau ada yang mau ambil sell uji nyali tunggu M5 change of character. Jadi bayangin di sini saya ambil sell tuh di sini ya. Ketika marketnya sudah kena 3590, kenapa bisa saya katakan uji nyalinya itu tunggu M5 change of character. Di sini. Ya, saya itu nge-sell-nya itu ketika terjadi change of character di sini. Di sini memang area demand ya kan. Di sini high, low, high, low. Dia close candle di sini ya. Dia close candle, ketika retest saya langsung instant sell di sini di 3783. Ya, makanya di sini saya instant sell di sini di 378283 lah, kena spread dikit ya. Di sini. Langsung instant sell dengan stop loss-nya itu di atas swing di sini. Ya udah, stop loss-nya berapa? Ini 100 pip SL-nya tuh. 100 pip. TP sampai mana? TP saya itu sampai di area demand-nya di 3760 di sini. Ya, tuh, ini TP-nya di 3760. Alhasil ya ini sideways panjang ya kan. Dari sisi pre New York nggak gerak sampai New York, kemudian sampai udah malam drop, dan di sini saya close banyak sih ya. Di sini saya close banyak. Itu. Jadi saya lumayan langsung instan ambil sell di sini, dan ternyata walaupun ujung-ujungnya sih beneran turun ya sampai ke 3752, tapi ya udahlah. Ini juga siapa yang mau ambil posisi di sini ya jam
2 pagi mau jam 3 di sini ya, di jam 3 WITA atau enggak jam 2 pagi WIB, siapa juga mau begadangin di sini. Jadi kalau ada yang begadang sih ngambil sell sih lumayan ya, dapatnya lumayan juga ini. Oke. Sekarang bagaimana untuk di XAU? Kemarin kalau kita lihat kan ada pidato dari Powell ya. Pidato dari Powell itu tidak memberikan kita dampak apapun sih sebenarnya, karena sekali lagi event besar pada bulan ini itu sudah kelar semua, FOMC, CPI, dan juga NFP. Lebih penting adalah FOMC-nya sudah kelar. Kemudian minggu lalu juga pada saat FOMC presscon, Jerome Powell juga sudah clear memberikan alasan kenapa potong suku bunga, kenapa potong suku bunga, dan nextnya untuk suku bunganya itu bakal kemana. Bakal potong 3 kali dan dampaknya seperti apa. Dot plotnya sudah kelihatan ya kan. Makanya tadi malam itu saya bilang tidak terlalu berdampak apapun sih. Ya. Kemarin untuk data manufacturing dan services PMI itu sebenarnya lebih rendah ya. Dari 54 kemudian ke 53 dari segi services, kemudian dari segi manufaktur ini 53 ke 52. Tapi ini keduanya masih di atas 50, which is ini masih mengalami yang namanya ekspansi ya. Ini masih mengalami yang namanya ekspansi ya. Kalau di atas 50 artinya mengalami ekspansi. Kalau di bawah 50 itu berarti mengalami kontraksi. Karena keduanya ini masih mengalami ekspansi, jadi tidak jelek-jelek amat lah bahasanya. Walaupun ini lebih rendah dari data sebelumnya dan lebih rendah dari data konsensus. Itu. Terus kemudian Trump berbicara di UN kemarin ya kan, di UN, di United Nations General Assembly di New York. Ya kita tahu lah drama ya. Intinya sekarang kalau masalah drama ya, kalian kalau mengikuti apa yang terjadi di PBB kemarin, masalah keabsahan ataupun negara-negara yang mengakui Palestina itu kan kalau nggak salah ada 100 sekian negara ya. Kita tahu cuma ada 2, sementara ini saya tahu cuma ada 2 negara yang sekali lagi tidak mengakui, yaitu adalah Amerika dan Israel. Kita tahu lah ya antara 2 itu. Kemudian kalau Jepang sendiri ya, Jepang katanya sih tidak terlalu mengakui, cuman tidak ketara banget. Nah itu sih juga masih heran sih ya. Intinya yang paling kemarin kan yang absen itu adalah Amerika dan juga Israel kalau nggak salah kemarin ya, masalah Palestina itu. Jadi sebenarnya ya, kalau boleh saya mungkin bahasa ini mungkin agak sedikit sensitif ya, bahasa Israel dan Palestina ya. Mungkin ini agak sensitif, jadi saya mohon maaf dulu. Nah, untuk masalah Israel dan Palestina ya, ini ibarat Cina dengan Taiwan. Sekali lagi, ini ibarat Cina dengan Taiwan. Israel tidak mau mengakui Palestina, sedangkan Cina itu mau mengakui Taiwan sebagai salah satu wilayahnya. Kebalik gitu kan. Gimana solusinya supaya keduanya ini clear? Mau tidak mau, ini kemungkinan terparah adalah kalau ada perang dunia ketiga, ini bakal dituntut. Ya, Cina Taiwan itu pasti bakal kena, kemudian Israel Palestina itu juga bakal kena. Jadi ibaratnya kayak perang dunia pertama ya, kalau nggak salah, yang dimana Jerman blok barat dan blok timur ya, yang dipisahkan dengan tembok, itu kan akhirnya kita tahu siapa yang menang gitu kan. Saya lupa sih sejarahnya. Kemudian ya itulah efeknya. Jadi menurut saya kalau kekuasaan wilayah termasuk Ukraina dan Rusia ya, sampai perang kayak begini masih perangnya tipis-tipis. Menurut saya sih kalau sampai ada amit-amit ya, sekali lagi kita manusia juga males untuk ada perang lagi gitu kan. Apalagi sampai kayak kejadian tahun 1940-an, yaitu perang terakhir perang dunia ketiga gitu kan. Tapi menurut saya sih kalau ini tidak kelar-kelar ya, salah satu kelarnya cuma satu. Ini perundingan saya rasa nggak bakal clear, mau apapun alasannya nggak bakal clear kecuali senjata mainannya. Udah. Ya, Rusia Ukraina juga bakal masuk, Cina Taiwan juga masuk, kemudian Israel Palestina. Nah, itu adalah 3 kelompok yang kalau ada perang dunia ketiga itu bakal selesai. Menurut saya sih gitu ya. Mengingat ini sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, kemudian dampaknya juga masih begitu. Ya itulah mengapa geopolitiknya itu semakin panas, alhasil gold itu semakin lama semakin tinggi. Ya, makanya saya katakan sekali lagi, tidak ada driver, tidak ada bensin yang bisa membuat gold ini dibanting turun.
Ingat ya, dibanting turun. Dalam artian dibanting berarti balik ke area 3000 atau ke 3000, di bawah 3000 dolar per troy ounce. Tidak ada bensinnya sama sekali. Ya, situasi geopolitik sekarang ini menurut saya tidak ada alasan ini bisa drop lagi di bawah 3000. Justru kayak begini memanas ini bisa sampai 4000, even itu sampai 4,5 dolar per troy ounce. Entah kapan itu kenanya. Karena sekarang aja sudah kena, kemarinnya sudah hampir kena 3800 ya kan. Jadi target saya di 4000 itu sisa lagi 2000 pip doang ke atas ya kan. Lewatin 3800, 2000 pip udah. Cepet loh 2000 pip itu loh, jangan salah ya. Sekali lagi, ini 2000 pip itu cepet loh. Ini aja 1, 2, 3 ya, 3 hari aja itu kita bisa mendapatkan pergerakan 1582 pip. Bayangin 3 hari 1000 pip. Target saya itu sampai 4000, yang dimana kalau ngelewatin 3800, kalau misalnya cuma 3 hari lagi ya, kalau misalnya kayak kejadian 1500 pip cuma 3 hari, ya kemungkinan terparah adalah Oktober ini kita sudah bisa kena 4000. Tapi apakah benar 4000 di Oktober atau mungkin November? Ya kita tidak tahu. Ya kan, saya pribadi pun nggak tahu. Cuman jangan salah, sekarang XAU itu range-nya besar. Sekali gerak itu range-nya besar. 1000 pip itu kalau lagi momentumnya bagus itu bakal kencang sekali nggak pakai obat. Makanya saya katakan ini kalau XAU sekalinya gila sih, ini udah gila. Tapi tetap ya, ini tidak ada bensinnya untuk XAU USD itu dibanting turun. Tetap ini adalah buy only. Oke. Dan sekarang bagaimana untuk di XAU USD dengan kondisi sekarang tetap buy only? Ya tetap sih buy only, mau diapain gitu kan ya. Tetap buy only. Kalau dilihat untuk hari ini secara news kita ada new home sales doang. New home sales diperkirakan akan turun sedikit dari 652.000 ke 650.000. Kemudian apakah kita ada berita lagi? Ada gubernur-gubernur bank sentral lagi yang ngomong nggak? Cuma ada satu, Dali Speak. Tidak terlalu gimana-gimana. Jadi saya rasa nih kalau dilihat apakah bakal berpengaruh? Well, ini saya rasa tetap bakal berpengaruh ya. Dari segi daily sekarang ya. Kalau kita lihat dari segi daily. Oke. Dari segi daily kalau kita lihat apakah possible ini daily-nya ngebentuk bearish bearish divergent. Kalau dilihat secara stokastik ya ini memang masih merambat turun ya kan. Ini masih merambat turun sedangkan harganya itu sudah nge-spike tinggi sekali. Tapi ingat, ini belum valid. Kalau pakai versi RSI, apakah ini sudah dikatakan valid bearish divergent? Potensialnya ada, ya. Karena di sini dia ngebuat low, tapi harga ngebuat higher high. Kalau dengan demikian, apakah kita boleh nge-sell? Sekalipun kalian ingin sell, nge-sell ini hanya sebatas koreksi. Sekali lagi ya, walaupun kalian nge-sell sudut pandangnya daily, itu bukanlah berarti kalian sudah langsung ekstrim menjadi bearish. Sekalipun bearish di daily, market itu wajib break di bawah 3628. Which is 3628 ini adalah batas terbawah dari zona area demand-nya sekarang. Ini sekarang bisa saya kategorikan sebagai area demand. Ya, dari segi daily, dari 362 berapa nih bagian bawah ya? Nih, 3627 ya. Kalau dia break di bawah 3627, kok saya delete ya. Kalau dia break di bawah 3627, maka otomatis ini bakal berubah menjadi change of character di daily. Ini jaraknya jauh loh ya. Ini jaraknya jauh loh. Ya, ini 1300 pip dari harga sekarang. Jangan salah ya. Kalau kita lihat dari segi daily, ini 3735, saya delete dulu ya. Walaupun nanti saya akan kembalikan lagi. Dari segi daily, sekarang kita sudah tercipta yang namanya bullish fair value gap yang gede banget ya. Ini gedenya udah nggak pakai obat ini ya, dari sini sampai sini. Ini fair value gapnya sebesar 513 pip. Wadaw ya. Terus sekarang karena ini marketnya sudah membuat all time high baru dan hampir kena 3800, sekarang kita bisa pakai Fibo yang dari segi daily untuk mencari retracement ya. Berarti Fibonya ditarik dari 3627 sampai all time high-nya di 3791.
maka didapatlah range dari fair value gap ini adalah dari 38,2 sampai 61,8. Jadi kalau kalian ada yang ingin nge-short long lagi untuk swing, mungkin paling mentok adalah kita meretest 3700. Ya, karena sekali lagi menurut saya kita bakal trading di teritori 3700 ke depannya. Kalau ini memang mau trading di bawah 3600 lagi, kemungkinan hanya sebentar doang ya. Kalaupun ini terjadi koreksi, koreksinya ini menurut saya adalah koreksi yang wajar. Karena sekali lagi dari segi daily, batasannya ini adalah, kemarin sudah saya gambar, ini adalah Fibonacci extensionnya. Ini extension sudah kena sampai 200%, bayangin. 1618 daily ini sudah close di atasnya. Jadi sekalipun ini marketnya lanjut naik, ini masih bisa possible. Tapi kalau bisa sih lebih baik kita mengalami retracement turun. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena sekali lagi secara 1618 daily ini tutup di atas soalnya. Jadi kalau tutup di atas, resiko untuk naik itu, bukan resiko sih, pergerakan naik itu sebenarnya lebih tinggi. Ya, pergerakan naiknya lebih tinggi. Tapi kalau market memang memilih untuk melanjutkan koreksi ke bawah, dalam artian bukan melanjutkan, melakukan koreksi ke bawah, ya itu bagus. Kemarin kalian yang sudah profit besar kemungkinan bisa mendapatkan profit besar lagi. Jadi sabar aja kalau ada yang mau ambil buy lagi ya. Sabar, ini fair value gap segede gaban ini pasti kita akan dapat angkanya ya, mungkin angka cantik ya, 3737, 3735 ya, dimanapun itu ya. Sabar aja lah intinya. Dari segi H4 sekarang, dari segi H4 kalau boleh saya lihat, ini H4 sekarang kena area demand. Ya, ini H4 sekarang kena area demand, tetapi area demand ini apakah sudah dites? Ya, ini area demandnya sudah dites. Kalau sudah dites, apakah bisa menjadi validasi marketnya bisa lanjut naik? Sementara ini karena ini tesnya ini terjadi di jam 2 pagi, yang dimana jam 2 pagi itu adalah marketnya sudah sepi ya, udah pada tidur semua. Siapa juga mau bangun jam segini ya, bahkan orang Amerika pun juga males kalau mau trading jam segini, jam 2 siang gitu ya. Kalau dilihat di sini, ini adalah pertahanan terakhir untuk di time frame H4. Ingat, H4 ini masih bullish loh ya. H4 bullish itu, saya tarik dari sini ya. Dia ngebuat high, saya tarik dari sini aja. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Jadi otomatis bagian bawah ini 3736 adalah batas dari change of character. Jadi kalau kita melihat ada candle close ke depannya di bawah 3736 secara H4, kemungkinan besar kita akan melihat yang namanya koreksi ke bawah, karena otomatis kita akan melihat change of character dari segi time frame H4. Tetapi ingat, ini adalah daily fair value gap-nya. Oke, dan ingat di sini adalah Fibonacci daily. Walaupun kita melihat ada H4 drop di bawah 3736, tidak menutup kemungkinan market itu ngejar 3728. 3728 ini adalah rally base rally-nya dari H4, next demand-nya. Jadi ada kemungkinan market itu kayak begini ya, misalnya dia beneran turun, let's say sampai 3745. Kemudian marketnya itu drop ke bawah, kencang ke bawah, sampai mungkin kena 38,2-nya daily ini di 3728, atau mungkin cari angka cantik di 3725, kemudian nge-spike naik dan tutup di atas 3736 selaku low-nya di sini. Maka ini memang kelihatan seperti change of character, hanya saja change of character-nya ini itu tidak strong ataupun tidak kuat. Justru ini bakal bisa untuk lanjut mantul naik. Karena dari segi daily sudah kena fair value gap, Fibonacci juga sudah kena, potensial nge-spike tinggi itu bisa terjadi. Oke. Tapi kalau dilihat kapan itu terjadi, ya mungkin hari ini, entah besok. Yang penting sekarang pandangannya adalah 3736 selama ini belum di break, kita masih boleh berpandangan bullish secara H4. Dan kalau dilihat dari segi demand ini, apakah kita boleh pakai ini untuk ambil area buy? Masih bisa, karena sekali lagi ini 36 nggak boleh di break. Jadi masih bisa untuk ambil buy. Sekalipun kita nanti ngebreak ini, ingat kita ada satu H4 lagi, satu pertahanan di sini ya. Ini pertahanannya yang cukup bagus nih. Karena pertahanan di sini cukup lebar dan hampir mendekati 3700.
secara indikator sekarang, buset kok hilang. Nah, secara indikator H4, stokastiknya sudah mulai nge-cross ke bawah, secara momentumnya sudah mulai hilang. Jadi kalau momentumnya hilang dan secara stokastik powernya juga hilang, ini bakal cukup kencang deres ke bawah untuk melakukan koreksi. Ya, cukup kencang untuk melakukan koreksi ke bawah. Oke, jadi kalau sudah kencang melakukan koreksi ke bawah, sebaiknya bagi yang nge-buy tunggu area-area yang bagus. Ya, ini secara H4 kalian bisa lihat ini sudah stay di atas zona overbought berjam-jam dari hari Senin, bahkan ya dari hari Senin sampai kemarin dari Selasa. Kemudian sekarang di hari Rabu sudah keluar dari zona overbought secara RSI. Kemudian secara stokastik dia ini tinggal keluar dari zona overbought juga. Kalau keduanya keluar dari zona overbought, maka ya udah kemungkinan besar kita akan mengalami koreksi ke bawah. Ingat, ini koreksi bukan aksi profit taking. Kemarin sih saya harapkan terjadinya market aksi profit taking ya. Ternyata marketnya tidak mengalami aksi profit taking. Jadi ya udah. Kalau market mengalami profit taking itu bakal cepat, kita bakal dapat angka-angka yang bagus gitu kan. Ataupun kita bisa langsung taruh buy limit di mana gitu kan. Kalau sekarang karena ini adalah koreksi, menurut saya lebih baik kita tunggu sabar untuk mencari area bagus untuk bisa entry long lagi. Ya. Itu. Kemudian dari segi H1 sekarang. Secara H1 kalau dilihat ini H4 demand ya. Ini H4 demand. Kemudian secara H1 ini adalah area demand-nya. Nah, secara H1 demand ini memang sudah dites ya. Dites, tapi permasalahannya adalah ini kemarin marketnya sempat masuk ke dalam area demand. Masuk kemudian next H1-nya masuk kemudian next H1-nya itu naik. Kenapa ini saya bilang masalah? Karena kalau menurut saya ya, kalau itu adalah area demand ataupun kayak FVG dan sebagainya, kalau ada candle close di dalam, walaupun next candle-nya itu naik, kalau harga itu balik lagi ke area ini menurut saya sudah tidak terlalu bagus lagi untuk ambil posisi buy. Next-nya berarti yang bisa dipakai adalah extreme demand di sini secara H1. Berarti extreme demand H1 di sini adalah ada kisaran harga 3745. Kalau saya cari angka cantiknya ya, 3745. Tapi kalau kalian ada yang mau ambil buy di sini di demand yang sekarang, ya nggak masalah kalau kalian ketemu nanti konfirmasinya gitu kan. Cuma kalau saya pribadi sih mungkin entaran deh nyari buy-nya, mungkin sekitaran sini. Ya, jadi otomatis di sini demand-nya saya pribadi akan saya delete karena ini sudah tidak worth it lagi. Untuk masalah bukan change of character, market structure. Dari segi market structure sekarang itu sebenarnya marketnya itu masih majornya itu sama kayak H4 ya, karena geraknya sama nih dari segi H4. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia break low-nya, kemudian di sini adalah inducement, kemudian dia naik ke atas, dia melakukan break of structure di sini. Ya, di sini marketnya melakukan break of structure di sini. Ini adalah boss ya, break of structure, clear ya. Tapi di dalam perjalanannya itu marketnya ngebuat yang namanya low, lower high, lower low ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high inducement, kemudian dia ngebuat lower low. Di sini bisa aja ngebuat lower high yang baru. Jadi kalau secara H1 sih di sini marketnya sudah beres ya. Karena kalau dilihat di sini marketnya membuat break of structure di sini. Di sini bosnya dengan close candle juga. Dan kalau dilihat berarti secara H1, kalau market H1 pengen balik lagi change of character bullish, sementara ini adalah valid high-nya. Kalau ini marketnya break di atas 3785, maka akan menjadi change of character. Tetapi kalau secara H1 kita melihat yang namanya break of structure di sini, maka change of character di sini akan pindah ke sini. Ya. Jadi karena ini marketnya masih di atas 3751, jadi otomatis valid lower high-nya ada di 3785. Jadi kalau ini ya, kalau dia boss di bawah 3750, ini akan geser ya. Chance of character akan geser ke sini.
Nah, kalau gitu apakah kita bisa nge-buy? Ya ini pertahanan terakhir sih sebenarnya ya secara H1. Ini pertahanan terakhir. Pertahanan terakhir, kalau ini bisa mantul naik dan otomatis ini change of karakternya selesai, dia break kayak begini, nanti kalian bisa nge-buy lagi. Itu. Ya, jadi secara H1 ini adalah batas atas, itu jadi change of character, kemudian di sini bakal terjadi break of structure. Sekarang saya sampai lupa ya untuk mengidentifikasikan support resistance. Ya ini support resistance daily ya. H4. Untuk H4 support resistance sekarang yang bisa saya pakai adalah di 3747. Nih ya. Ini adalah H4. Mepet dengan tadi demand H1. Jadi saya prefernya adalah begini ya. Nah, lebih baik begini sih. Karena ini adalah resisten, dites, breakout, retest, naik ya. Walaupun di sini kita ada satu resisten lagi, tapi menurut saya ini resistennya lebih strong di sini sih. Ya, lebih strong di sini sekitaran 3747. Kok saya delete, sorry. Nah, ini ya. Nih. Kemudian untuk resisten H4 ya udah sih ini nggak bisa ditolak ini ya. Ini H4 termasuk daily ya, apapun ini ya pokoknya. Ini adalah H4 atau daily resistance. Termasuk H1 ini semuanya sih ya, ini nggak perlu saya tulis lah kalau gitu. Ini semua time frame kena soalnya ini karena ini adalah all time high ya. H1 sekarang. Secara H1 sekarang kalau dicari support resistance ini H1 agak payah sih ya. Kalian bisa lihat nih, ini clean candle, sorry. Ini candlenya bersih. Bentar, salah. Ini candlenya bersih ya kan, satu candle merah di sini, sedangkan sebelah kirinya ini ada sedikit pantul-pantulan. Jadi H1 tidak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Ada dua ya. Ada dua sebenarnya. Di sini kita pakai low ini aja dan low yang paling rendah kemarin di sini. Ini aja ya. Secara kasat mata sih ini resistannya ya. Secara kasat mata ini resistannya, tapi kalau dicari lagi ya ini juga bisa sebagai support become resistannya. Gitu. Kalau mau dicari lagi ini juga bisa nih ya. Tapi ini kan sempat close di atas, balik lagi, close di atas, balik lagi. Jadi menurut saya sih ini yang lebih worth it. 3767 ya, walaupun angkanya nggak bagus-bagus amat sih ya. Kayak di sini juga 3774, apalah ini angkanya nggak bagus-bagus amat ya kan. Jadi secara H1 sih ini masih tidak terlalu ketara banget resisten-resistennya. Ya. Tidak terlalu ketara sekali. Untuk masalah supportnya 37 kayaknya sih ini deh ya. Ini aja pakai deh, sama kayak H4. Kalau dipakai di sini apakah bisa? Kalau pakai di sini itu sedikit payah sih, karena ini sempat turun balik lagi ke atas. Di respect sih ya, di respect sih. Jadi kalau ini H1 ada balik lagi close di bawah ini, kemungkinan besar sih dia bisa lanjut turun ke bawah. Ya, mungkin turunnya sampai ke 47. Ini masih agak kacau. Coba kita turunkan time frame-nya ya untuk mencari area yang bagus. Mungkin 15 menit. 15 menit. Ntar ini M30. M30, M15. Sempat break kemudian turun. Ini saya pindah ke sini sih. Saya pakai 15 menit aja deh ya di sini. Ini H1 lah di 3767 dan 15 menitnya ada di sini. Kemudian H1 pantas dia berhenti di sana, M15. M15-nya 3759 kayaknya bisa saya geser dikit sih di bawah. Ini sih. Nah, ya. Ini M15 termasuk H1 sih seharusnya ya.
M15 dan H1 lah, ini oke lah. Ini M15 H1. Menurut saya sih ini lebih berat ke bawah sih ya. Untuk sekarang sih menurut saya ini lebih agak berat ke bawah. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, lebih baik sabar dulu ya. Karena kalau menurut saya ini lebih berat ke bawah, kemungkinan kita bakal mengalami koreksi. Kalau gitu apakah kita boleh sell dengan kondisi seperti ini? Secara H1 ini marketnya sudah close. H1-nya sudah close di sini. Per video sekarang sih ya bisa di sell, hanya saja stop loss-nya ini jauh nggak pakai obat ya. 200 pip mana bisa gitu kan, stop loss 200 pip itu udah gila itu ya. Kalau dilihat nge-sell di sini langsung juga agak payah sih ya. Untuk sekarang sih yang bisa saya kasih infonya, kalau mau nge-sell structure-nya belum terlalu bagus ya, belum terlalu bagus karena di sini semenjak dia drop ya, di sini satu candle, ini candle M1 ya. Oh, dua candle M5 ini ya, dua candle M5 ini bikin marketnya hancur. Ya, dua candle M5 ini bikin marketnya hancur. Jadi kalau dua candle 5-nya ini marketnya hancur, mungkin kita tunggu beberapa jam lagi untuk ngelihat structure-nya lebih bagus kemana. Tapi kalau saya pribadi sih ini agak berat ke bawah sih. Tapi untuk menemukan structure yang bagus untuk nge-sell untuk sekarang agak susah. Walaupun saya bilang ini lebih berat ke bawah, tapi tetap ini majority-nya adalah bullish ya. Kalau gitu apakah bisa di buy? Ya buy sih terakhir di sini secara demand H1-nya ya, termasuk support become resistance dan resistance become support di 3747 atau enggak 3750 lah, sekitaran sana. Untuk nge-buy di atas bagaimana? Untuk nge-buy di atas ini apa ini jam 9 ya. Ini ngebabat liquidity sini. Ini ngejar stop loss nih ya. Naik kemudian drop parah. Kok kayak begini sih menurut saya kalau ada yang mau buy ya bisa sih nge-buy, tapi ini nge-buy-nya agak sedikit gila, yaitu yang dimana kalian nge-buy di atas 3765. Nih di atas ini. Ini nge-buy yang agak gila nih sebenarnya. Jadi kalau kalian ada nge-buy di 3765, nanti bisa ambil untuk mengisi shadow-nya di sini. Mengisi shadow-nya sampai di 3770. Kalau dari bawah nge-buy-nya kayaknya agak susah sih. Lebih baik tunggu breakout ini, nanti bisa berpeluang untuk nge-buy target untuk mengisi shadow-nya di sini. Per 15 menit ya, atau enggak M5 lah. Tuh, M5 kan panjang. Oke. Jadi untuk sekarang kesimpulannya adalah kalau mau cari buy, either tuh kalian tunggu di demand terakhir dengan syarat 3736 ini nggak boleh break. Ya, kalau ini lewat 3745 sebagai demand terakhir lewat, kita masih ada satu demand ekstrim di 15 menit. Tapi demand ekstrimnya ini tidak terlalu strong sih. Ya. Jadi kalau kita melihat yang namanya break of structure nanti di bawah di sini, ngelewatin 3751, kita masih bisa untuk ngambil buy, kemungkinan hanya untuk melakukan koreksi secara time frame H1 karena H1 ini sudah bearish ya kan. Kalau ke depannya nextnya itu marketnya turun terus ngelewatin 3736, otomatis H4 akan berubah menjadi bearish. Tapi H4 hanya akan menjadi bearish yang kuat jika kita melihat 3736 tutup di bawah. Candlenya tutup di bawah 3736 secara H4. Ingat ya, ngelewatin 3736 itu kita sudah kena fair value gap daily yang tadi sudah saya jabarkan di awal. Jadi tetap hati-hati. Karena sekarang ini masih di harga 55, saya pribadi ngeliatnya ini masih lebih condong berat ke bawah. Entah kapan ini marketnya bisa ngeflip lagi untuk bullish, tunggu aja. Oke? Entah itu di 3736, daily fair value gap atau enggak daily Fibonacci tadi, atau mungkin tiba-tiba kena 3745 di MACD kemudian bisa ngeflip bullish kencang. Who knows? Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat ya, kita sebagai manusia jangan maruk, sabar, dan berperilakulah yang positif.
Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.